Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya telah Benaka Suara dengan NIM 23051204034 akan melakukan presentasi untuk tugas UTS untuk mata kuliah pemrograman berbasis platform atau PBP, di mana pada tugas UTS ini kita diberikan tugas untuk membuat landing page suatu platform jual beli. Jadi kita langsung saja menuju ke hasil akhirnya dulu untuk mendapatkan gambaran awal. Karena kalau aku cuma jelasin programnya aja nanti mungkin agak sulit ya untuk membayangkan. Jadi kita cek dulu untuk hasil akhirnya. Di sini ada hasil akhirnya, yaitu di sini ada web namanya Meja Tanggung di mana dia akan menjual barang-barang. Pertama kan desktop, sebagian besar mungkin adalah second hand atau barang pakai sudah pernah dipakai. Namun kita menjual barang-barang yang masih layak. Di sini seperti meja, terus ada lampu meja, ada headphone, keyboard juga, lalu mungkin ada jam meja. Lalu di sini ada tempat lokasinya dan kontak infonya. Dan di sini untuk brand name-nya kita menggunakan nama Meja Tanggung. Ada bannernya juga. Untuk membuat ini kita akan langsung ke bagian HTML-nya. Di sini kita sudah ada HTML-nya untuk landing page. Di sini kita menggunakan basis Bootstrap masih. Ada bagian CSS, ada bagian JS. Lalu ada di sini ada itunya juga apa? Ada aset-asetnya yang tadi kita gunakan seperti banner, lalu gambar-gambar itemnya. Lalu di sini ada fungsi tambahan, fungsi JS yang nanti berisikan fungsi-fungsi yang saya pakai. Kita mulai aja dari landing page-nya ini. Kita menggunakan standar dokumen tipe HTML5 seperti biasa. Lalu kita di sini ada referensinya. Kita di sini menggunakan Bootstrap min CSS yang ada di folder CSS-nya ini. Lalu kita di sini juga menambahkan style eksternal di mana kita membuat sendiri, di mana ada style untuk body, lalu untuk navbarnya kita apakan, lalu cardnya, lalu ada bagian hover untuk animasi, terus ada header banner, di mana di sini kita juga bisa lihat di sini ada backgroundnya kita menggunakan aset kita sendiri. Lalu kita juga ada header title, ada produk image, lalu ada card, bodinya juga, ada button container. Lalu kita masuk ke bodinya, di sini kita pakai nav classnya navbar expanded aja udah bug. Di sini kita ada kontainernya, terus ada brandnya. Di sini brandnya kita pakai lagi nama Media Tanggung. Lalu kita ada navbar togglernya, jadi kita bisa menggunakan type button. Lalu kita di sini ada navbar toggle iconnya juga kita siapkan. Terus ada nav itemnya juga, nav linknya yang nanti kita bakal arahkan di sini. Shop button sama kontak button untuk membuat fungsinya. Lalu kita ada headernya. Kita di sini kita tulisi untuk menggunakan heading 1 yaitu selamat datang, udah bekas belum antik masih bagus kok untuk itunya semboyannya. Lalu di sini kita masuk ke kontainer. Di bagian sini ini nanti yang bagian akan mengkonten semua barang-barangnya. Jadi kita menggunakan div class. Kita juga pakai row, di tiap row-nya kita pakai LMD4 di sini. Ini fungsi bawaan dari CSS-nya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau nambah, kita tinggal membuat seperti ini lagi. Kita copy satu, lalu kita tambahkan di bawah. Nah, ini akan otomatis menambah. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya di sini ada image DSJPG. Lalu misalnya kalau misalnya gambarnya nggak ketemu, nanti kita cuma kelihatan tulisan meja.
Kita terus ada di sini detailnya ini akan mewakili deskripsi produknya, lalu ada button kontainernya yang bertulisan beli sekarang. Terus di sini yang selanjutnya juga ada lampu meja, lalu lampu meja dua. Kita juga ada button kontainernya, lalu headphone satu, headphone dua, lalu ada juga yang keyboard. Sebagian semuanya sama ininya, pakai modelnya. Lalu di sini ada keyboard juga, lalu ada desk jam. Lalu terakhir kita kasih footer. Di sini 2024 atau gunakan mes suara dengan NIM saya 23051204034. Lalu di sini kita juga udah nyiapin buat fungsinya, source-nya kita pakai yang function JS ini. Lalu kita ke function JS-nya. Yang pertama kita ada fungsi untuk menampilkan detail produk dalam model. Di sini kita semuanya pakai event listener ya. Jadi kita bisa langsung dengan kita jika orang menekan akan dikirim ke JS-nya. Lalu di sini ada overlay-nya. Jadi nanti bakal muncul pop-up. Kita ada inner HTML-nya ini dengan seperti ini. Seperti style-nya, lalu ada background-nya, terus ada heading 2-nya. Image modelnya nanti akan menyesuaikan dengan produk yang ditekan. Lalu itu akan mengambil model produk deskripsinya. Lalu juga ada tombol untuk menutup. Ini untuk fungsi yang pertama. Lalu untuk fungsi kedua kita di sini ada fungsi zoom. Jadi saat gambarnya saja yang ditekan bukan tombol buttonnya yang ditekan juga kita ada fungsinya. Jadi nanti akan pop up gambarnya akan lebih besar. Jadi para user bisa melihat gambarnya. Nah, kedua ini kita pakai Z indeksnya 99. Jadi saat nanti pokoknya keluar itu akan lebih tinggi daripada heading satu karena untuk bagian sini ini kan kita menggunakan heading satu itu nanti akan biasanya kalau secara default dia kan yang paling depan, jadi kita membuat ini dengan 999 jadi kita dengan harapan tidak ada yang lebih depan lagi daripada pop-up ini, kurang lebih sama. Terus kita atur juga di sini ada stylenya, ada border radiusnya, ada object width-nya, konten, lalu block margin. Lalu juga ada fitur untuk mengaktifkan dark mode. Jadi untuk fitur ini kita akan menggunakan tombol yang akan melakukan apply dark mode, di mana nanti ini akan mengubah dokumennya dengan warna seperti ini. Apabila gelap, warna dokumennya akan diubah. Lalu juga ada function show info model. Ini untuk fungsi yang ada di navigation bar. Jadi tadi kan ada dua, ada shop sama kontak. Saat ditekan juga akan nanti ada pop-up-nya. Seperti yang ini juga sama, ini juga set indeksnya 999 agar dia paling depan. Lalu di sini kita juga menaruh ada kontak infonya, lalu ada alamatnya, alamat kita. Mungkin untuk bagian itunya sudah sih sampai segini aja. Terus lalu ini ada aset-aset yang dipakai seperti banner, terus ada teksnya. Ini jam, ini light, ini deck, ini mejanya, lalu ada lampu, ada headphone, lalu ada keyboard juga. Oke, kita langsung aja ke dalam halamannya lagi. Di sini fungsi hovernya sudah bekerja ya. Kita bisa lihat gambarnya agak naik saat kita pilih. Lalu untuk yang kedua kita akan mencoba pop up untuk yang bagian tombol beli sekarang. Nah, untuk tombol beli sekarang kita bisa lihat kok nanti gambarnya akan dimunculkan kembali, lalu kita bisa melihat deskripsi dan nama produknya. Kita tutup. Semuanya sama, kita bisa
Lalu, fungsi yang kedua, kita punya fungsi dark mode. Dark mode ini akan mengubah latarnya ini menjadi hitam. Lebih nyaman untuk kita lihat. Ininya juga kita ubah jadinya, pokoknya juga menjadi hitam. Semuanya juga menjadi hitam. Lalu untuk fungsi selanjutnya kita fungsi dark mode juga sudah, kita ke zoom. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya bakal di zoom. Jadi kita bisa melihat produknya lebih jelas. Ini juga berpengaruh dari dark mode. Kalau misalnya dark mode mati, dia akan putih. Kalau misalnya dark mode nyala, dia akan hitam. Setelah itu untuk fungsi yang terakhir, fungsinya ada di dua tombol ini, tombol tulisan shop dan kontak. Dimana saat kita memencet shop, nah akan muncul alamat untuk tokonya. Di sini karena untuk keamanan, jadi saya menggunakan saja alamat Gedung Informatika, yaitu di Gedung A10, Teknik Informatika, Kampus 1 Universitas di Surabaya, Ketintang, Surabaya, Jawa Timur. Sama jika dashboardnya mati juga dia akan berwarna putih. Lalu selanjutnya untuk kontaknya di sini kita menggunakan nomor telepon bodong. Jadi ada 08XX 3865 XXX. Dan kalau di dark mode juga akan berubah menjadi hitam. Mungkin segitu saja untuk presentasi tugas UTS saya untuk mata kuliah pemrograman berbasis platform. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.